Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yus Indrawan Anak Parit? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Pada kali ini, pada pertemuan yang ketiga pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang mempelajari tasawuf. Pada kali ini kita akan mengupas tentang tasawuf dalam perkembangan modern ya. Kita langsung saja ke subtema kita, tasawuf dalam perkembangan modern. Kalau kita menilik dari pengertian tasawuf, sesungguhnya tasawuf modern itu tidak jauh berbeda dari makna tasawuf itu sendiri. Hanya mungkin pada tasawuf modern ini lebih dipentingkan adalah bagaimana kita mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan ini sehingga tidak adanya kesenjangan sosial dalam tatanan sosial masyarakat. Nah, sebenarnya tasawuf modern itu hanya merupakan kelanjutan daripada tasawuf klasik ya. Tapi mungkin sudah mendapat polesan revisi di sana sini sehingga kesannya tidak lagi eksklusif terhadap dunia, bahkan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, jadi bisa juga kita artikan tasawuf modern itu dengan meninggalkan segala aspek tasawuf yang memisahkan diri dari kehidupan dunia dan menggantikannya dengan praktek tasawuf yang tidak memisahkan diri dari tatanan sosial kemasyarakatan. Nah, sebab kita tahu bersama manusia adalah makhluk sosial yang tentunya akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Atau bisa juga kita artikan dengan keluar dari budi, perangai yang tercela dan masuk kepada budi, perangai yang terpuji, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli sufi yaitu Al-Junaid. Nah, tasawuf pada mulanya awal timbulnya adalah suci. Maksudnya yaitu hendak memperbaiki budi pekerti sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Junaid. Nah, ketika mula-mula timbulnya semua orang-orang bisa menjadi sufi ya. Tidak perlu memakai pakaian tertentu atau bendera tertentu, atau berhalwat mengasingkan diri dari khalayak ramai, atau mengadu kening dengan kening guru. Sebab semua itu tidak lebih hanya merupakan kesalahpahaman kita tentang makna tasawuf itu sendiri. Nah, ini menurut dari Buya Hamka ya, pada tahun 1987. Nah, adapun bentuk karakteristik tasawuf modern sekarang ini lebih menekankan kepada sikap ihsan, baik ihsan kepada Allah maupun ihsan terhadap sesama manusia, yang tentunya dengan sikap ihsan ini akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang merupakan aplikasi dari hasil ibadah dan interaksi kita kepada Allah dan sesama manusia. Jadi, secara konkret, bentuk tasawuf modern tidak lain dan tidak bukan adalah ihsan ya. Tetapi ihsan di sini terbagi kepada dua bentuk. Nah, yaitu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Sebenarnya hampir sama dengan bentuk tasawuf klasik, tetapi kalau dalam tasawuf klasik lebih dipentingkan dan ditonjolkan adalah ihsan kepada Allah, sedangkan tasawuf modern ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara ihsan kepada Allah dengan ihsan kepada sesama manusia, sehingga tercapai apa yang dinamakan dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang merupakan tujuan utama dari tasawuf modern itu sendiri. Nah, karena dalam tasawuf modern ini merupakan pembeda dari tasawuf klasik
yaitu kemauan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat yang sedang mengalami suatu krisis, baik itu krisis moral maupun krisis secara ekonomi. Jadi, dalam tasawuf modern ini tidak ada kehendak untuk mengasingkan dan bersikap eksklusif dari masyarakat. Berbeda jauh dengan tasawuf klasik yang seringkali pengalamannya itu dengan cara menjauhkan diri dari kontak sosial dengan masyarakat. Nah, padahal kita diciptakan sebagai makhluk sosial ya, atau dalam bahasa Aristotelesnya disebut zoon politikon, yang tentunya memerlukan makhluk lain dalam setiap interaksi kita. Nah, karena memang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu dihadapkan dengan berbagai jenis bentuk dan perilaku manusia, maka kita harus saling berinteraksi, saling melakukan pembauran dengan manusia. Nah, jadi kalau kita memisahkan diri, otomatis kita tidak akan menjadi makhluk yang sosial. Kita akan coba melihat problematika masyarakat modern ya, atau masalah-masalah yang ada di masyarakat modern. Nah, masyarakat modern memiliki sikap hidup materialistik ya, atau mengutamakan materi dalam kehidupan. Kemudian hedonistik, yaitu menurut kesenangan dan kelezatan syahwat. Kemudian totalitaristik, atau ingin menguasai semua aspek kehidupan. Nah, dan hanya percaya kepada rumus-rumus pengetahuan empiris saja. Serta hidup positivistis yang mendasar kemampuan akal pikiran manusia tampak jelas menguasai manusia yang memegang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada diri orang-orang yang berjiwa bermental seperti ini, ilmu pengetahuan dan teknologi modern memang sangat mengkhawatirkan, karena mereka akan menjadi penyebab kerusakan di atas permukaan bumi. Nah, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern. Adapun problematika masyarakat modern itu yang muncul pada saat ini yaitu penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ikatan spiritual terlepas dari pengetahuan dan teknologi, akibatnya kemampuan membuat senjata telah diarahkan untuk menjajah bangsa lain. Yang kedua, pendangkalan imannya, karena lebih mengutamakan keyakinan kepada akal pikiran daripada keyakinan religius. Kemudian desentrigasi ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan, dan masing-masing ilmu pengetahuan memiliki paradigma sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian pola hubungan materialistik. Nah, biasanya dalam mencapai tujuan dengan mengenyampingkan atau menafikan nilai-nilai ajaran agama. Nah, kemudian selanjutnya lah kepribadian yang terpecah. Karena kehidupan manusia modern dibentuk oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering dari spiritual dan terkotak-kotak. Akibatnya, manusia menjadi pribadi yang terpecah ya. Nah, dengan demikian, kekuatan yang lebih tinggi untuk mengangkat derajat kehidupan manusia akan hilang. Nah, sehingga tidak hanya kehidupan saja yang mengalami kemerosotan, tingkat kecerdasan dan moral akan juga ikut hilang. Yang selanjutnya itulah stres dan frustasi. Nah, jika tujuan tidak tercapai, manusia sering mengalami putus asa, bahkan tidak jarang yang mengalami depresi ataupun stres ya. Kemudian selanjutnya kehilangan harga diri dan masa depan jika kontrol nilai-nilai agama telah terlepas dari kehidupan. Nah, dalam kehidupan tasawuf modern, memang kita harus
selalu bisa mawas diri ya. Jadi antara manusia satu dengan manusia lain sebagai makhluk sosial, maka kita harus saling berinteraksi. Nah, tasawuf modern itu mengajarkan kita bahwa antara hubungan dengan Allah melalui ibadah dan antara hubungan manusia melalui hubungan sosial, maka itu harus ada seimbang. Jadi maka akan terciptalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jika itu dipisahkan, maka hubungan antara manusia kemudian hubungan dengan Allah atau pencipta, maka tidak akan ada keseimbangan. Nah, jika kita lihat tasawuf modern klasik itu memang mereka memisahkan diri dari keindahan dunia. Artinya, mereka lebih mengutamakan pendekatan diri kepada Sang Pencipta, kemudian mengabaikan hubungan dengan manusia. Sedangkan konsep tasawuf modern ini menyeimbangkan antara hubungan Allah dengan atau Sang Pencipta dengan manusia menjadi seimbang agar terciptanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, oke, sahabat-sahabat semua, itulah tadi ulasan singkat saya tentang tasawuf dalam perkembangan modern. Mudah-mudahan uraian materi singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya Edi Sundrawan Anak Parit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.